Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah sehingga kita masih mampu melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban melakukan salat maghrib dan kewajiban untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang hari ini adalah diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya pada petang hari ini materinya adalah Pak Husnul Khatam ya. Tadi hampir 4:30 jemput saya untuk menggantikan di sini. Ya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas satu ayat saja di dalam surah Al-Insyirah. Ya, saya ambil kajian kita pada petang hari ini di sebuah tafsir juz amma. Pengarangnya, penulisnya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Satu ayat saja, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Kita hafal surah Al-Insyirah ini. Surah Al-Insyirah ini adalah termasuk surat Makkiyah. Termasuk surat Makkiyah. Kita paham surah Makkiyah itu ada yang mengartikan turun sebelum Rasulullah hijrah atau turun pada kondisi beliau ada di Makkah. Yang ayatnya itu wa ayatuha, yang ayatnya daripada surah Al-Insyirah ini adalah thamaniyah, ada 8. Ya, mudah-mudahan kita sudah hafal betul ini. Dan ini ternyata tidak harus kita hafal saja, tapi bagaimana kita pemahaman yang pada kesempatan kali ini satu ayat di surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Para ulama mengomentari ayat ini yang diawali dengan istifham. Ada kalimat istifham di sana. Alam nashrah, tidakkah aku ini telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Mukhatabnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Di sana ada dhamir ka, ya. Bukankah aku ini telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Itu diawali dengan alam nashrah laka sadrak, diawali dengan al-istifham. Menurut para ulama, istifham yang ada di ayat pertama ini termasuk istifham takrir. Ya, bentuknya memang sebuah pertanyaan, tapi sebenarnya itu adalah merupakan penetapan. Ya, sebuah penetapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua pada posisinya Rasulullah Muhammad SAW itu dada beliau telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak seperti ini, ketika saya mengatakan dengan memegang buku saya mengatakan, bukankah buku ini bagus?
Ya, bukankah buku ini bagus? Saya mengucapkan bukankah buku ini bagus? Ini yang disebut dengan istifham taqrir. Yang itu sebenarnya adalah sebuah penetapan dari saya bahwa buku ini memang betul-betul bagus dan layak untuk dikaji dan dibaca. Ketika Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak, bukankah aku ini telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Itu maknanya syarahna. Itu dipahami dalam fi'il madhi. Dipahami dengan fi'il madhi yang dibarengi dengan huruf qad. Jadi artinya nanti akan begini, qad syarahna sadraka. Begitu pemahamannya. Jadi ketika ini adalah fi'lun mudhari' yang diawali dengan istifham, yang itu adalah istifham takrir, tapi sebenarnya adalah dipahami fi'il madhi yang dibarengi dengan huruf qad. Qad itu kalau masuk pada fi'il mudhari', ini maaf, ini penafsiran yang dalam konteks tafsir itu seperti ini. Ketika ada fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf qad, itu biasanya diartikan ditaklil, yang kadang-kadang kita terjemahkan dengan kadang-kadang. Tapi kalau ada huruf qad, kalimat qad masuk kepada fi'il madhi, maka itu menunjukkan sesuatu yang memang betul-betul terjadi, ditaklil. Maka pas ketika ada kalimat alam nashrah laka sadrak, maka artinya adalah qad sarahna sadraka ya Muhammad. Jadi sungguh telah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad. Itu maknanya begitu. Bisa terpahami ya mana-mana tafsir seperti ini ya. Baik. Kemudian yang dimaksud dengan melapangkan dada ini itu adalah secara maknawi, bukan secara fisiknya. Jadi bukan dalam konteks zahir dilapangkan betul. Memang dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW masih kecil, kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, memang ketika kecil Rasulullah itu pernah terbelah di dadanya. Dadanya pernah dibelah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dibelah oleh malaikat Jibril, dibersihkan kotoran-kotoran hatinya itu malaikat Jibril. Tapi di dalam konteks makna ini, al-nasrah itu maknanya adalah makna secara maknawi. Makna secara maknawi. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, dikatakan begini. Wa syarhus sadri ayyakuna muttasi'an li hukmillahi azza wa jalla bi naw'iyayn. Hukmullahi asy-syar'i wa huwa ad-din, wa hukmullahi al-qadar wa huwa al-masaibu allati tahditsu 'alan insan. Nah, ini yang maksudnya makna secara maknawi. Apa artinya? Syarhus sadri yang dimaksud dengan dilapangkannya dada itu adalah ayyakuna muttasi'an li hukmillahi azza wa jalla. Di mana ketika yang namanya hati itu ada, kalau bahasa Jawa itu legowo. Apa legowo bahasa Indonesianya, Ustaz? Bahasa Indonesianya legowo itu apa? Lapang dada. Ya legowo. Sing enak itu legowo. Bukan hanya sekedar menerima. Yang disebut dengan muttasi'an li hukmillahi azza wa jalla. Bagaimana memang di dalam konteks hati Rasulullah Muhammad SAW itu legowo di dalam menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang hukum Allah itu ada dua. Ada hukum asy-syar'i, ada hukum qadari. Nah, ini mungkin jarang kita bahas. Kalau hukum asy-syar'i huwa ad-din. Hukum syarak itu adalah agama itu sendiri. Sementara hukum qadari yang disebut dengan hukum qadari itu adalah al-masaibu allati tahdisu 'ala insan. Musibah-musibah yang terjadi pada diri manusia, itu namanya hukum qadari. Coba akan kita kaitkan dalam konteks syarhus sadri berdasarkan manusia kita yang mengaku diri kita ini Islam. Gimana sebenarnya? Nah, Rasulullah Muhammad SAW beliau betul-betul legowo, betul-betul menerima secara ikhlas karena Allah Subhanahu
baik yang syar'i ataupun yang qadari. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kan di dalam dirinya ada yang disebut hawa nafsu. Betul Pak ya? Kalau yang namanya hawa nafsu itu pasti bertentangan dengan syara'. Yang namanya hawa nafsu itu kalau di dalam surah Yusuf itu ada kalimat innan nafsa la'ammaratun bisu'. Yang namanya nafsu itu selalu memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Istilahnya kalau bahasa kerennya, yang namanya hawa nafsu itu mesti punya sifat hedonisme, punya sifat liberalisme. Di dalam hawa nafsu itu yang diinginkan cuma puas, senang, bebas. Itu hawa nafsu. Jadi kalau umpamanya di dalam diri manusia terkontaminasi oleh hawa nafsu, kalau dalam bahasa Al-Quran, manittakhadha ilahahu hawa, dia mengambil hawa nafsu itu sebagai Tuhan, maka muncul nanti karakter yang muncul di dalam kehidupan dia, pokoknya bebas, yang bahkan puas, kadang-kadang menerjang yang namanya aturan-aturan syar'i. Itu hawa nafsu. Ya, maka yang disebut dengan syara', li'anna syar'a fihi mukhalifatun lil hawa. Karena sesungguhnya yang namanya syara', hukum syar'i itu mukhalifatun lil hawa, selalu akan bertentangan dengan hawa nafsu. Manusia itu kalau tidak diatur dan selalu mengikuti hawa nafsu, bejat Pak, rusak. Ya, akan rusak. Nah, coba begini, kita melihat apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Saya singkat-singkat saja. Anda itu kan pasti akan melihat begini. Tajidu ba'dan nasi taqilu alaihi shalah. Anda pasti akan menemukan orang itu kalau untuk melakukan sholat itu berat. Kalau di dalam bahasa surah An-Nisa ayat 142 itu ada kalimat wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. An-Nisa 142. Wa idza qamu, dan ketika mereka orang-orang munafik itu ketika akan melakukan sholat, idza qamu ila sholati, mereka orang-orang munafik itu kalau akan melakukan sholat qamu kusala, mereka itu sholat itu dalam posisi aras-arasan. Kita akan menemukan orang-orang yang modelnya seperti itu, berat untuk melakukan sholat. Bahkan tidak hanya sekedar sholat saja, banyak orang-orang itu yang mereka ini berat untuk melakukan perintah-perintah Allah. Itu berarti di dalam dirinya masih ada terkontaminasi hawa nafsu. Itu berarti maka di dalam dirinya belum ada legowonya. Padahal dalam konteks Al-Quran sangat-sangat jelas yang muncul itu innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ya yahkum bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya ya untuk berhukum di antara mereka itu, maka perkataan yang muncul dari orang-orang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Dan itulah memang sifatnya hawa nafsu itu begitu Pak, akan menghalang-halangi manusia untuk berbuat melakukan perintah-perintah Allah. Tapi justru yang namanya hawa nafsu itu akan mendorong bagaimana seseorang itu untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita ini masih model ayat An-Nisa 142 atau tidak? Kalau diajak sholat berat yang mudah, terutama sholat subuh, ya kan? Kalau dalam bahasa sunnah Rasulullah Muhammad SAW, afdalus sholati 'alal munafiqi apa sholatul fajri wal isya. Di antara riwayat begitu ya. Ada riwayat bermakna di sana. Sholat yang paling berat kepada orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Tapi kita akan melihat wa minan nasi man taqifu alaihi sholatu bal yashtaqu ilaihi
ilaiha wa yataraqqabu husulaha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Tapi sebagian manusia itu ada yang takhifu 'alaihi shalah. Dia ringan sekali untuk melakukan sholat. Bukan hanya sekedar ringan, bal yashtaqu ilaiha. Dia itu rindu untuk selalu melakukan sholat. Wa yataraqqabu husulah, dan dia berusaha semaksimal mungkin menjaga yang namanya sholat. Ada orang yang model begitu. Itu berarti hawa nafsunya itu di bawah syariat, berarti dia sudah mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Ya, seperti Rasulullah SAW pernah mengatakan, ju'ilat qurratu 'aini fis sholati. Ya, ju'ilat qurratu 'aini fis sholati. Rasulullah pernah mengatakan, salat itu dijadikan untukku itu qurratu 'ain. Kalau di dalam bahasa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu berarti sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang bisa diandalkan dan sebagainya. Itu qurratu a'yun. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa sholat itu adalah merupakan qurratu a'yun. Ini Rasulullah. Makanya kalau panjenengan bisa melihat bagaimana tata cara Rasulullah itu, masya Allah, luar biasa. Kalau kita sholatnya kepingin dan mati, kepingin dan kuis, kepingin dan bubar, kadang-kadang tidak terpikirkan apakah itu tumaninahnya benar atau tidak, apakah kaifiat sholat itu benar menurut Rasulullah atau tidak. Tapi kalau Rasulullah ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Jadi ternyata yang namanya sholat itu bagi Rasulullah SAW adalah bentuk kerinduan tersendiri untuk selalu dilakukan. Maka itu yang dikatakan wa minan nasi, ya, wa minan nasi man taqifu 'alaihi shalah bal yastaqu ilaiha. Itu kepingin selalu sholat, itu kepingin selalu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang pertama tadi, taqifu 'alaihi shalah. Sholatnya itu berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat, kalau mendirikan sholat, maka masya Allah berat, males, aras-arasan. Nah, itu berarti masih ada konteks hawa nafsunya. Maka idan fasyaqu fihi tabtun 'ala nufus. Ini lebih penting yang kita garis bawah. Idan fasyaqu fihi tabtun 'ala nufus. Yang namanya hukum syara, hukum agama itu taklun, sesuatu beban, sesuatu yang berat kepada apa? Alam nufus, terhadap hawa nafsu manusia. Jadi kan ini saya katakan bahwa hawa nafsu itu cuma hedonisme saja yang ingin. Hawa nafsu itu ini hanya liberalisme saja, bebas, puas. Kalau anak zaman sekarang ada muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Apa bisa kalau mudanya foya-foya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga? Kalau saya katakan, opo iso? Itu fasahu satrun 'ala nufus. Memang yang namanya syarat itu berat untuk yang namanya hawa nafsu kita. Maka di dalam konteksnya ka'ijtinabil muharramat, seperti menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu berat Pak untuk hawa nafsu ya Pak ya. Berat. Faba'dun nasi yahwi asya'an muharramatan 'alaih kazina wa syurbil khamr wa ma asbah dzalik fataqbilu 'alaih. Jadi maka sebagian manusia itu yahwi asya'an muharramatan. Maka sebagian manusia akan bisa melihat banyak orang itu yang memang malah justru kepingin melakukan sesuatu yang diharamkan. Yahwi asya'an muharramatan. Nah ini Pak. Itu berarti apa yang mendominasi? Hawa nafsu yang mendominasi. Seperti kazina, melakukan zina, kasyurbil khamr, seperti minum-minuman keras, ya. Wa ma asbaha dzalik fataqbilu 'alaih, dan seperti yang serupa dengan itu fataqbilu 'alaih. Apa artinya? Hawa nafsu itu berat untuk meninggalkan hal semacam itu. Itu hawa nafsu yang kemudian ditumpangi oleh yang namanya syaitan laknatullah alaih.
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ada juga manusia yang memang wa minan nasi may yansharihu sadruhu lidzalik wa yadka'idu amma haramallah. Tapi ada juga sebagai manusia itu yang memang hatinya itu legowo, Pak. Hatinya lapang terhadap hukum-hukum Allah, akhirnya dia itu menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri. Kalau ada orang yang hatinya masih sempit, belum lapang kepada hukum-hukum Allah, maka dia akan lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika ada orang yang hatinya itu sebenarnya lapang, cirinya, maka dia nanti akan semakin indah, semakin enjoy, semakin ringan melakukan yang diperintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini, Masya Allah, dicontohkan yang namanya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf dan Zulaikha. Sebenarnya Bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Yusuf ayat 24 itu kan memang walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh-sungguh Zulaikha itu sebenarnya kepingin kepada Nabi Yusuf. Ingin gitu. Secara naluri manusiawi Zulaikha itu kepingin dengan Yusuf. Dan juga wa hamma biha. Dan Yusuf secara manusiawi juga kepingin melakukan itu dengan Zulaikha. Sebenarnya senang, sama-sama senang itu. Menurut Al-Quran, Yusuf surah 24, Nabi Yusuf dan Zulaikha itu pada senang ya, sama-sama senang. Dan ternyata kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kan yang namanya Zulaikha itu Imratul Aziz, dia itu mengunci yang namanya pintunya. Kuncinya di pintu, kunci itu dikunci. Sedangkan suaminya itu pergi. Kemudian bahwa lawat al-abwar, dia mengunci kuncinya dia. Kemudian dia mengatakan qalat haikal. Kemari. Diajak untuk melakukan zina. Dan itu secara manusia, kalau boleh kita katakan kan, ada tempatnya itu sepi, tempatnya itu aman, ya, tidak ada satupun yang boleh masuk. Dan betul begitu keadaannya ya. Iya, dan umpamanya terjadi sama kita. Jadi Nabi Yusuf dan Zulaikha itu sendirian di rumah. Suaminya nggak ada, pintu sudah terkunci, aman, tidak ada yang melihat, tidak ada satupun yang masuk. Podo-podo seneng, sama-sama suka, ya, sama-sama suka. Andai kata kemudian Nabi Yusuf itu terkontaminasi oleh hawa nafsunya, andai kata Nabi Yusuf itu tidak lapang dada terhadap hukum-hukum Allah, maka terjadilah zina itu dengan Zulaikha. Tapi karena memang Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang hatinya lapang terhadap hukum-hukum agama, hukum-hukum syara, legowo dia menerima hukum Allah dan menjauhi hukum-hukum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia justru malah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula an ra'a burhana rabbih, di dalam surah Yusuf. Lari Nabi Yusuf, lari kemudian dikejar oleh Zulaikha yang kemudian ditarik untuk baju di belakang sobek. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita melihat masyarakat kita di sekitar kita, ada tidak yang posisinya seperti Nabi Yusuf sekarang? Luar biasa. Malah ada yang gembar-gembar untuk melegalkan prostitusi. Ya. Kalau di Surabaya ketika Ibu Risma akan menutup Doli atau menutup prostitusi Doli, justru yang menentang habis-habisan juga orang-orang Islam dengan alasan yang berbagai macam. Nah ini kan memang sangat-sangat luar biasa. Maka kita bertanya kepada diri kita, ya, kita bertanya kepada diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang sudah lapang dada menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Termasuk keluarga kita,
termasuk anak-anak kita. Sudahkah kita ini lapang dada di dalam menerima hukum-hukum Allah yang pertama, yaitu hukum syara? Kita belum membahas yang hukum yang kedua, hukum qadari. Diajak sholat anak-anak kita, sudahkah mereka itu sudah sami'na wa ta'na, kita ajak jamaah di masjid taqwa? Sudahkah istri kita ketika kita ajak untuk membaca Al-Quran, mereka sudah sami'na wa ta'na? Kalau malam hari Rasulullah SAW seringkali membangunkan istrinya untuk sholat tahajud, sudahkah istri kita bangunkan malam untuk sholat tahajud? Ini kan model-model konteks yaqifu alaihi as-sholat, ya taqifu alaihi as-sholat. Sholat itu sudah menjadi ringan. Itu berarti tanda bahwa hatinya itu sudah lapang dada. Memang kalau umpamanya andai kata pemimpin-pemimpin kita di atas sana, pejabat-pejabat kita skala makro, semua umat Islam itu punya lapang dada terhadap hukum-hukum Allah, enak tuh ya. Nanti akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kita itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, luar biasa. Itu yang di dalam posisi makna alam nasrah laka sadrak, yakni lapang dada, hatinya legowo menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, yang pertama adalah hukum syar'i yang berupa agama itu sendiri. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk selalu kita bahas, Pak. Ini penting untuk selalu kita bahas para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita menjadi orang yang legowo di dalam menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum asy-syar'i. Ingin saya katakan kepada panjenengan semua, hukum syar'i yang berupa agama itu tidak ada satupun yang mengarahkan kepada sesuatu yang negatif. Ini yang harus kita pahami, Pak. Setiap hukum Allah yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam Al-Quran, ataupun melalui lisannya Nabi Muhammad SAW itu ada maqasidus syar'iyahnya, ada hikmatut tasyri'nya. Apa yang disebut dengan maqasidus syar'iyah? Bahwa setiap hukum yang ditentukan oleh Allah itu ada tujuan, Pak. Kalau dalam bahasa kerennya itu ilatul hukum, ilatul hukmi, ada ilat hukum. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu selalu berputar sesuai dengan ilat hukum. Ilat hukum itu sebab kenapa hukum itu ada. Hukum Allah itu ada maqasidus syar'iyahnya. Hukum Allah itu ada hikmatul tasyri'. Kalau kita paham betul tentang hukum Allah, bahwa hukum Allah itu tidak ada satupun hukum Allah yang negatif, dan kita paham bahwa hukum Allah itu selalu mengarahkan kepada sesuatu yang positif, kita pasti akan sami'na wa ta'na. Kalau di dalam hadis qudsi, di dalam Arba'in An-Nawawiyah, itu Imam An-Nawawi mencantumkan salah satu hadis qudsi. Di sana itu ada bunyi bahwa andai kata seluruh umat manusia itu mereka itu ala atqa qalbin wahidin, begitu bunyinya. Ala atqa qalbin wahidin, artinya andai kata semua manusia semua itu ala atqa qalbin wahidin, artinya semua manusia itu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kepada manusia, Dia mau binafsi. Dan juga kemudian dikatakan di sana, andai kata semua manusia itu semua tidak ada satupun yang taat kepada Allah, itu pun juga tidak akan mengurangi kekuasaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hukum syar'i itu untuk manusia, untuk kebaikan manusia, untuk manfaat manusia. Allah juga butuh sholatnya manusia, Allah juga butuh dengan ibadahnya manusia. Itu untuk mereka sendiri. Kalau saya katakan begini, ngaji itu baik atau tidak sih? Jawaban kita pasti
baik, dilihat ngajinya tapi ya. Ngaji itu baik kan? Baik. Tapi survei membuktikan kok banyak orang yang nggak mau ngaji. Padahal ngaji itu sesuatu yang positif, yang bagus. Kalau kita tanya sholat jamaah itu baik atau tidak? Baik. Bahkan 27 ala sabai wa ishrina darajah. Tapi kok banyak orang yang malas untuk melakukan sholat jamaah. Ini apa sih sebenarnya faktor ya? Kita harus paham sekali lagi bahwa hukum Allah syar'i agama ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu masalahnya, kemanfaatannya, positifnya itu adalah kepada manusia itu sendiri. Anda sholat, Anda ngaji, Anda melakukan apapun kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Itu yang disebut dengan salah satu maqasidus syar'iyyah atau hikmatut tasyri', yang selama ini kan seringkali digugat oleh orang-orang liberal. Wah, kenapa sih kok harus begini? Kenapa sih harus begitu? Itu aturan Allah. Itu pasti ada sesuatu yang baik. Maka saya katakan begini, Allah, hukum-hukum Allah itu adalah maksimal ide atau maksimal ideal. Itu Allah. Apa maksimal ideal? Itu bahasa Indonesia yang Allah itu maksimal ideal. Allah itu maksimal ide. Tidak ada satu hukum pun yang lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang begini, Bapak, orang cenderung a priori melihat hukum-hukum Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, seringkali kita melihat di dalam sejarah, dulu orang yang 100 tahun yang lalu menentang ayat Al-Quran, ternyata 100 tahun kemudian ayat itu diterima. Ketika dulu orang-orang Quraisy ketika membaca wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, matahari itu beredar sesuai dengan garis edarnya. Orang-orang kafir Quraisy karena memang tidak ada teleskop, tidak ada hukum astronomi, menentang habis-habisan. Oh iya, matahari itu beredar menurut garis edar. Ditentang habis-habisan. Setelah beberapa abad kemudian ayat ini diterima. Betul kan begitu ya? Yang terpenting kalau kita berhadapan dengan hukum Allah, buang jauh-jauh a priori. Yang ada pada diri kita pertama adalah sami'na wa ta'na. Itu dulu. Karena otak kita, akal kita di dalam konteks hikmatut tasyri', maqasidus syar'iyyah seringkali nggak nutut dengan hukum-hukum Allah secara ayat hukumnya. Maka nanti kita kenal ada yang disebut dengan makulil makna dan ghairu makulil makna. Ada ilat-ilat hukum Allah yang diterangkan secara terperinci, namanya makulil makna. Tapi ada hukum-hukum Allah, ilat hukumnya, sebab alasannya tidak diterangkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan ghairu makulil makna. Seperti kita sami'na wa ta'na dulu, legowo dulu ketika menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru satu ya, mewakili. Baik, saya singkat yang terakhir, ya saya singkat-singkat saja. Yang kedua saya katakan tadi ada yang disebut dengan hukum qadari. Hukum qadari itu tadi yang disebutkan di dalam kitab ini adalah apa namanya, al-masaib ya. Al-masaib allati tahdithu 'ala al-insan. Musibah-musibah yang terjadi kepada manusia. Itu termasuk hukum Allah, Pak, ternyata. Dulu pernah saya sampaikan entah berapa tahun yang lalu di sini ketika saya menyampaikan tafsir ayat di dalam surah Fatihah, ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Saya pernah menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau Rasulullah Muhammad SAW itu ketika beliau menerima sesuatu yang tidak mengenakkan hati beliau, beliau akan mengatakan begini, alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli halin. Kalau beliau menerima sesuatu yang tidak menyenangkan hati beliau,
beliau akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Legowo Rasulullah menerima musibah. Itu nantinya akan muncul alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau akan mengatakan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala karena beliau yakin di dalam Al-Qur'an ada kalimat asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Barangkali sesuatu yang kalian tidak suka itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk kalian. Ibaratnya kan kalau dalam posisi sesuatu yang tidak mengenakan itu, saya ceritakan tentang orang yang sedang tidur-tidur di bawah pohon beringin. Di depan pohon beringin itu ada semangka, ya, semangka, tanduran semangka, tanaman semangka. Dia sempat mengatakan begini, Allah itu tidak adil. Ya, dia mengatakan ini pohonnya begitu besar, tapi buahnya kok kecil-kecil. Kemudian dia melihat kepada pohon semangka, dia mengatakan, ini semangka itu buahnya besar-besar, tapi pohonnya kok kecil-kecil. Ini nggak adil. Ketika dia mengatakan semacam itu, kemudian ada satu buah dari pohon beringin itu jatuh ke mukanya. Setelah jatuh ke mukanya, dia istighfar, dia mengucapkan astagfirullahaladzim. Andai kata tadi pohon beringin itu buahnya besar-besar, maka pasti muka saya akan hancur. Awalnya mengatakan Allah itu tidak adil, sekarang dia mengucapkan istighfar dan memuji. Andai kata pohon beringin itu buahnya besar-besar, pasti muka itu akan hancur. Seringkali orang itu memahami hukum qadari. Seringkali orang memahami hukum qadari itu seperti orang yang tidur-tiduran di bawah pohon beringin. Setelah kejadian, setelah ketemu hikmah baru sadar, oh iya, andai kata nggak ini, mesti nggak ini. Maka tentu Rasulullah SAW setiap mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan hati beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segenap puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena beliau yakin, hakul yakin di balik hukum qadari, di balik sesuatu yang tidak menyenangkan itu, sebenarnya di situ ada sesuatu yang sangat luar biasa yang kita nggak paham. Makanya kemudian di dalam hukum akhlak kita diarahkan untuk menjadi orang yang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita mengintrospeksi diri kita. Kita ini sudah lapang dada belum menerima hukum-hukum Allah ini? Baik hukum Allah yang bersifat syar'i atau hukum Allah yang bersifat qadari. Seringkali muncul di dalam hati orang Islam berkenaan dengan hukum syar'i dan hukum qadari itu ada pemberontakan di dalam hati. Kenapa kok begini? Kenapa harus begini? Kenapa begini? Pas ketika terkena musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, akan mengatakan, Allah itu nggak adil. Kenapa saya harus menerima kenyataan ini? Ada yang mengatakan begitu. Kalau ada saya ngajar itu anak-anak remaja, mahasiswa itu tanya, Ustaz, apa boleh kita galau? Ketika menerima hukum qadari itu kita galau boleh atau tidak? Saya katakan, galau yang mana? Kalau Anda melakukan galau yang modelnya singkatan dari galau itu, kemudian saya katakan pada mereka, galau itu ada huruf 5. G-A-L-A-U. Dalam bahasa Inggris, G itu adalah God, Tuhan. A itu adalah always, selalu. L itu adalah listening, mendengar. A itu adalah N, dan kemudian U itu adalah understanding. Apa artinya berarti? Allah itu akan selalu mendengar dan memahami manusia ini.
Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada sebuah hadis begini, karena Rasulullah SAW idza hazabahu syai'un shalla. Adalah Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan hati beliau, apa yang dilakukan Rasulullah? Sholat. Beliau itu melakukan sholat. Karena apa? God always listening and understanding. Allah itu selalu mendengar dan memahami keadaan hamba-hambanya, dan jelas dalam konteks hukum qadari itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani sesuatu yang sebenarnya hamba itu tidak mampu. Yuk kita introspeksi Bapak Ibu, kita sudah tahu atau belum tentang hukum-hukum Allah, baik yang syar'i ataupun hukum Allah yang qadari. Mudah-mudahan kita semua ini betul-betul alam nasrah laka sadrak. Kalau Rasulullah dalam konteks sudah dilapang dadanya, sudah dilapangkan oleh Allah dadanya menerima hukum Allah, baik yang syar'i maupun yang qadari. Mudah-mudahan kita juga begitu. Ya, saya yakinkan kepada Anda, kalau hati panjenengan sudah lapang menerima hukum-hukum Allah, lapang menerima hukum-hukum syar'i dan hukum-hukum qadari, saya yakin Anda semua akan jadi orang yang husnul khotimah. Itu saya yakin begitu. Ketika Anda sudah lapang dada melakukan hukum Allah, sholat ringan, puasa ringan, kena musibah sabar, diajak ngaji lapang mau, insya Allah kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah di-band ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada tanya jawab ya Pak ya. Langsung saja ditutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.